Nah, di pertemuan ini kita nanti langsung masuk ke fungsi. Sudah punya buku Dumairinya? Sudah, Pak. Belum, Pak. Ya. Sudah, Belum, Pak. Belum. Di Shopee banyak itu. Kalau mau maksudnya nggak keluar, ya gosen beli online aja. Bisa. Ini sebenarnya ada beberapa untuk yang bagian pertama itu ada dasar-dasar himpunan, kemudian sistem. Saya alihkan ke sini aja ya. Ini kelihatan nggak? Nggak ya? Sebentar. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Bapak. Kelihatan ya? Saya spotlight gini aja, kita belajar bareng. Ini ada beberapa teman agak goyang-goyang. Nah, ini konsep dasar, nanti ada himpunan, kemudian bilangan, pangkat. Ini sebenarnya teman-teman sudah dapat di waktu SMP atau SMA. Kemudian ada lagi, sebentar, saya arahkan sini dulu. Kemudian ada pangkat, akar, dan logaritma ini. Ada deret juga. Nanti kita langsung masuk ke fungsi. Tapi sebelum masuk ke sana, teman-teman saya pastikan dulu sudah paham ya terkait himpunan dan seterusnya. Kalau belum, saya review sebentar. Ini himpunan ada masalah nggak? Kalau teman-teman dulu SMA-nya dari apa? IPA, IPS? Dari jurusan apa? SMK? SMK. Yes, Pak. IPA. Yes. Pak. Campur ya? Berarti campur ya? Pak. Ya sudah. Menurut teman-teman apa itu himpunan? Paham nggak? Dulu waktu SMA. Penjelasannya nih. Perkumpulan. Kumpulan, Pengelompokan, Pak. pengelompokan. Ini nanti teman-teman modelnya kita langsung diskusi bareng. Nanti kalau ada yang tanyakan, tanya saja. Nggak, tanpa di-mute nggak masalah. Cuman nanti kalau mau unmute, ya jangan ngobrol sendiri. Langsung saja mau nyela ngobrol bareng. Maksud saya ngobrol di room discussion ini, di ruang, di majelis inilah. Jangan buat majelis baru, itu ya. Ini yang perlu di teman-teman pahami. Yang pertama, ini himpunan ada masalah nggak kira-kira? Perlu saya jelaskan lagi atau dilewati saja? Perlu, Pak. Lupa soalnya. Perlu ya? Rollback sedikit, Pak. Saya review Review sedikit aja. Ini intinya di sini. Ini adalah lambang-lambang elemen yang ada dalam konsep himpunan. Ada lambang seperti ini namanya anggota. Jadi X ini merupakan anggota atau himpunan dari merupakan anggota dari himpunan A. Itu lambangnya kayak E, kayak gini. Kalau C seperti ini, kayak modelnya lambangnya seperti ini adalah himpunan dari, misalkan ini, A merupakan himpunan dari B. Ini saya nanti akan kupas lebih detailnya lagi. Ini saya tampilkan dulu, ada beberapa tampilan di lambang himpunan itu seperti ini. Kalau yang ini adalah gabungan, ini gabungan union. Gabungan A dan B ini dilambangkan seperti ini. Ini irisan antara A dan B. Kemudian ini adalah Pak, gambarnya tidak jelas. Gambarnya tidak jelas? Gambarnya nggak jelas sama sekali, Pak. Oh gitu. Jelas, Pak. Jelas sudah? Pak. Karena gerak-gerak ya. Iya, harus beli tripod kalau gitu. Ini udah ya, jelas ya. Ini adalah selisih. Ini minus, ini selisih A, selisih antara A dan B. Ini saya jelaskan nanti lebih detail. Ini adalah pelengkap, ini lambang untuk pelengkap A. Ini himpunan universal, ini himpunan kosong. Kalau himpunan kosong artinya nggak ada himpunan sama sekali. Kalau U besar seperti ini adalah himpunan keseluruhan. Saya langsung contohkan dari awal. Nah ini,
Yang pertama tadi ada ini contohnya ini. Kelihatan ya? Ini adalah E. P merupakan anggota unsur dari himpunan A. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini. X merupakan apa ini? Himpunan dari himpunan universalnya. Pokoknya intinya kalau lambang E seperti ini dia adalah apa tadi? Anggotanya. Pokoknya berarti semua ini A, B, C ini adalah anggotanya U ini karena dia ada di dalamnya semua ini. Paham ya sampai sini ya? Itu yang pertama. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 1, 2, 3, 4 juga. Berarti A, B, C merupakan anggota dari U besarnya, universalnya. Kemudian ada union. Ini gabungan. Kelihatan ya? Saya fokuskan dulu. Ini union adalah gabungan antara A dan B. Contohnya ini. Jadi intinya yang ada di dalam arsiran A dan B ini adalah union. Lambangnya dari U ini kayak gini. Ini ya. Union seperti ini. Habis ini yang ini paham ya ini ya? Paham ya? Yang ini ya? Ini gabungan. Ya gabungan aja. Antara A dan B. Sampai sini paham? Paham ya? Kemudian yang kedua itu namanya apa tadi, irisan atau intercept. Irisan yang ini nih artinya nih. Jadi himpunan, sekelompok, gabungan, pokoknya kelompok, himpunan itu, kelompok itu adalah antara arsiran A dan B. Ini irisan. Berarti yang ada adalah irisan antara A dan B. Irisannya ketemunya di sini. Berarti ini adalah anggota yang dimaksud. Irisan A terhadap B. Gitu ya. Jadi ini enggak termasuk anggota irisan A, B. Jadi ini saja. Itu yang kedua. Kemudian ada lagi apa tadi? Selisih. Kemudian selisih. Nah, ini. Kalau ini contohnya kalau apa namanya? Intersection atau irisan. Kalau himpunan A sama himpunan B ini enggak ketemu, artinya ya dia enggak ada. Enggak punya himpunan. Dia berada nilainya adalah 0 kayak gini. Jadi dia adalah himpunan kosong. Ada istilahnya himpunan universal sama himpunan kosong. Kalau dia nggak ketemu seperti ini irisannya, berarti intinya ya nggak ada himpunan di dalamnya. Seperti itu ya. Kemudian ini bagian diarsel adalah A min B. Jadi A dikurangi B. Ini yang semula milik A, tapi karena dikurangi B, akhirnya dia nggak masuk kelompok A. Paham ya sampai sini ya? Itu saja. Nanti saya review sedikit-sedikit. Ini yang bab 1 ini memang dasar, ada terkait himpunan, kemudian pengalian, pembagi dan seterusnya ya kayak dulu gitu aja. Ini kemudian ada namanya pelengkap. Ini juga pelengkap. Jadi dia kebalikannya dari yang ini, selisih ini maksudnya. Nah, pelengkap A artinya ya A, posisi A saja dia di sini. Berarti yang A ini tidak termasuk. Pokoknya sisanya dari A yang ini, yang warna hitam ini adalah anggota. Yang A ini enggak dianggap anggota. Begitu pula sebaliknya, B juga seperti itu. Nah, untuk notasi-notasinya, nah seperti ini. Ini yang pelengkap tadi. Notasinya tertulis seperti ini lambangnya. Himpunan universal adalah ya himpunan keseluruhan. Nah ini, contohnya nih.
O adalah himpunan universal. AB adalah ini universalnya keseluruhan ini ya. AB berada di dalamnya. Berarti AB adalah anggota dari himpunan universal itu. Itu ya. Sampai sini? Ya. Ada yang tanyakan? Aman ya? Ini dasar sekali ini. Mudah. Aman ya? Aman. Saya lanjutkan. Ini saya review saja. Nanti saya lanjut langsung ke fungsi. Kalau pertemuan ini belum selesai fungsinya, kita lanjut di minggu depan. Ini yang bab kedua ini adalah ada bab sistem bilangan. Ya konsep dasar bilangan itu apa. Nah ini yang pertama bilangan itu ada bilangan nyata, ada bilangan khayal. Kemudian bilangan khayal itu ada irasional sama rasional. Ini sudah zaman dulu kala. Kemudian rasional itu ada bilangan bulat sama bilangan pecahan. Nah bilangan nyata itu apa dulu? Masih ingat? Bilangan nyata adalah apa? Bedanya dengan bilangan khayal apa? Ini coba diamati, apa bedanya kira-kira? Kalau bilangan nyata itu Bapak terdapat positif dan negatif, sedangkan bilangan khayal itu pangkat atau akar Bapak. Akar maksudnya Bapak. Iya, betul, cuman ada tambahannya. Kalau bilangan khayal, real, Pak. iya betul. Nanti ketua kelasnya siapa? Diki, Pak. Diki, Pak. Diki ya. Diki nanti ada yang menjawab ataukah kita diskusi, ada yang aktif, tolong dicatat ya. Maksudnya dicatat jujur, jangan karena teman dekat terus kemudian dicatat. Tolong catatkan ya sekalian nama-nama yang aktif, nanti kirim ke saya. Ya Pak, siap. Nah, itu ya yang ya sebenarnya jangan kemudian nggak tanya terus dicatat gitu. Itu ya. Yang pertama, bilangan nyata adalah bilangan apa tadi? Ini. Dia bersifat bisa berupa positif maupun negatif, tapi dia real. Jadi misalkan nih 2, min 2, 1, juga bisa, min 1, Nah kalau bilangan khayal dia berupa ini, intinya ini, akar pangkat genap dari suatu bilangan negatif. Jadi akarnya dia ini adalah genap. Kalau ini 3, berarti dia nggak termasuk bilangan khayal. Kalau pangkatnya 2, akarnya ini pangkatnya 2, akarnya pangkatnya 4, 6, 8, pokoknya genap. Dan ini adalah minus. Ini khayal, namanya bilangan khayal. Bilangan khayal adalah hasilnya yang nggak jelas, ini minus apa plus. Minus atau positif. Paham ya? Ini coba diakarkan. Coba kalau seperti ini, pakai kalkulator, coba akarkan. Akar dari minus 4, hasilnya pasti error di kalkulator. Nah itu karena nggak kedetek. Dia bisa nilainya, istilahnya punya makna ganda. Apa ya? Bisa minus, bisa positif, bisa negatif. Paham ya maksudnya ya? Paham Pak. Nah, kalau nyata dia sudah pasti, ini positif pasti positif. Ini minus, ini pasti minus. Ini 1, ini sudah pasti nilainya, sudah real. Kalau bilangan khayal ya sudah berarti dia pokoknya yang akarnya ini genap, entah 4, 6, 8, dan yang diakarkan itu angkanya adalah angka negatif, bilangan negatif. Kalau ini positif, sedangkan ini 4, berarti dia nggak masuk kategori khayal, dia masuk di yang nyata. Karena hasilnya nanti jelas. Kalau pokoknya intinya kalau hasilnya bisa positif, bisa negatif kayak gini, entah 0, atau 1 atau 0 atau 2 atau berapa gitu ya. Dia kalau plus minus seperti ini, artinya dia bilangan khayal, bilangan yang tidak pasti. Bisa hasilnya bisa positif, dia bisa hasilnya juga negatif. Itu namanya bilangan khayal. Itu ya pertama ya, nyata dan khayal. Kemudian di bilangan nyata ada 2, bilangan rasional sama bilangan irasional.
yang tadi. Nih, bedanya apa rasional sama irasional? Ini clear ya, clear. Ini yang irasional sama rasional bedanya apa kira-kira? Nah ini nih. Kalau irasional dia berupa bilangan yang bulat, berupa pecahan, desimal terbatas, atau desimal berulang. Ini kalau rasional. Artinya misalkan ini contohnya nih. Sedangkan yang tidak rasional berarti dia tidak desimalnya tak terbatas dan tak berulang. Nah ini contohnya nih. Kalau bilangan rasional meskipun desimal 0,1 panjang lebar tapi dia berulang 25 ini nanti 25 terusnya ini namanya masih rasional meskipun panjang. Paham ya? 1 pun rasional, 2 rasional, 0,14 rasional, 0,21 rasional. Kalau yang irasional berarti dia panjang banget ini, enggak terbatas. 1, 4 dan seterusnya 39, 399, 3999, 39999, 39 dan seterusnya. Itu kan enggak berulang. Paham ya maksud saya ya? Yang berulang kan misalkan seperti ini. Ini. Nah, misalkan ada berapa ya? 3,33333 dan seterusnya, itu masuk apa? Rasional apa irasional? Rasional, Bapak. Rasional. Rasional. Karena dia berulang terus. Kemudian yang tidak berulang seperti ini kan meskipun sama 39, tapi kan 399, ini kan tidak berulang. Kemudian 3999, kemudian 39-nya 5 kali, 39-nya 6 kali, tapi itu kan nggak berulang. Nah, namanya irasional. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ini dasar sebenarnya. Ini clear, ini juga clear. Ya. Aman ya? Aman, Pak. Aman. Kemudian ada bilangan bulat sama bilangan pecahan. Kalau bilangan bulat seperti apa kira-kira? 1, 2. Nah, itu seperti itu. 1, 2, kan jelas-jelas bulat. Kemudian bilangan pecahan ya ada. Bilangan pecahan yang kayak ini tadi juga pecahan. Nah, atau bentuk pecahan 1/5, 1/2, atau 0, berapa, itu kan pecahan. Ya, paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Kemudian ini ada bilangan bulat, mereka bisa bulat positif, dia bisa berupa bilangan asli, bilangan caca sama bilangan prima. Kalau bilangan asli pasti dia bulat positif. Kalau bilangan caca dia berarti positif dan 0. 0 itu juga termasuk bilangan caca. Kalau bilangan prima, bilangan yang dulu sudah pernah ini, bilangan prima apa? Bilangan yang tidak sama dengan 1. Bisa dengan Iya. Pokoknya hanya bisa habis dibagi dengan dirinya sendiri. Nah, itu ya. 2, 3 dan seterusnya. 5 ini kan bagi 2 pun masih sisa 1, dibagi 4 masih sisa berapa? Masih 1 koma, masih enggak habis dengan pembagi lainnya. Hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri habis. 5 dibagi 5, 7 dibagi 7, 11 dibagi 11 ya hasilnya habis. 11 dibagi 3 enggak habis, masih tersisa. 11 dibagi 2, 11 dibagi 4, 11 bagi 5 juga tersisa. Nah itu. Dan seterusnya. Itu ya, paham ya? Ini bilangan prima, bilangan asli, bilangan caca. Kemudian ini operasi bilangan. Ini ya dasar juga sebenarnya. Ini saya review saja, jadi enggak panjang karena saya yakin teman-teman sudah di luar kepala yang operasi bilangan ini. Karena untuk mengingatkan dan untuk mensetarakan karena banyak
variasi toh, ada yang lulusan SMK, IPA, IPS, nah itu sehingga kita samakan dulu aja. Kalau ada yang dibingungkan, tanya saja, kita diskusi bareng gitu ya. Modelnya kayak gini saja karena kalau saya pakai PPT juga nanti ngetiknya lama dan sebagainya. Sehingga saya coba untuk ya modelnya ngevlog seperti ini. Ini ya. Untuk operasi bilangan, ini yang pertama kaidah kumulatif. Ini ya pembalikannya aja nih. Seperti ini. A plus B sama dengan B plus A, dibolak-balik. A kali B juga sama dengan B dikali A. Itu ya. Itu yang pertama. Kemudian kaidah asosiatif dia kurungnya dipindah-pindah. A plus B dalam kurung plus C. Bisa juga yang dalam kurungnya adalah B plus C. Sama aja. Ini ya, saya rasa nggak ada masalah ini ya. Clear ya? Aman. Ini juga aman. Pembatalan ya ini misalkan ada sama. Ada angka yang sama, misalkan C ini ya. C ini juga sama-sama C. Kita coret-coret ya, hasilnya A sama dengan B. Itu aja. Aman ya sampai sini ya. Ini kaidah pembatalan. Sampai 3 kaidah ini bisa diterima? Bisa, Pak. Bisa ya. Kemudian yang kedua, yang keempat, kaidah distribusi. Ini ya distribusi ini sama dengan A plus B. Jadi istilahnya dulu kan ini ya kaidah dalam matematika. A kali B ditambah A kali C. Ini dasar nih. Aman ini ya. Aman? Nggak ada kendala ya? Saya lanjutkan. Aman. Aman, Pak. Jangan terlalu cepat, Pak, kalau menjelaskan. Iya, siap. Nanti kalau interupsi aja ya, karena beberapa yang saya percepat ini juga ya yang mudah, yang simple. Nanti yang agak rumit akan saya perlahan-lahan. Ini ya. Unsur penyamanya. Ini 0, ini sebagai unsur penyama kalau di pengurangan maupun di penjumlahan. Kalau yang pengkali atau pembagi ini pakai 1. Berapapun kali 1 kan sama hasilnya. Berapapun dibagi 1 juga sama hasilnya. Ini. Kemudian kaidah yang keenam, kebalikan. Ini sama. Ini positif. Ini negatif. Hasilnya ya 0 nanti. Ini kebalikannya gitu aja. Ini juga sama. A kalau kali. A dikalikan dengan 1/A. Kebalikan A ini kan 1/A. Kebalikannya 4 ini 1/4. Hasilnya juga nantinya 1. Ini kebalikan. Sampai sini ada yang tanyakan? Man ya? Saya lanjutkan operasi tanda. Operasi tanda itu dia yang pertama ya ini kayak itu tadi. Kalau plus kali plus ya ini dasar sebenarnya. Plus kali plus hasilnya apa? Plus toh? Ini dasar. Min kali min plus. Nah itu kayak gitu. Ini sebenarnya ya bisa saya lewati. Cuman saya review saja. Plus kali min. Min kali plus min kali min plus, kayak gitu aja ini. Ini dasar untuk sehingga dalam buku ini memang menampilkan ini agar selanjutnya teman-teman bisa mudah untuk melakukan perhitungan baik pengkalian, pembagian atau penjumlahan dan pengurangan. Ini pengurangan juga sama. Saya rasa bisa saya percepat ini ya. Nggak ada masalah ya. Kali ditambah aman ya. Untuk bilangan aman, Pak. aman. Aman, Pak. Nah, ini bisa saya percepat. Pengoperasian bilangan pecahan juga insya Allah aman ini ya. Aman. Ini pemadaman. Ini bisa dipahami ya? Bisa, Pak, Bisa. kalau pecahan. Pecahan aman ini. Saya pelan-pelan, ini sudah bisa, saya rasa sudah. Pecahan ini juga sudah. Terus ya, ini dasar untuk bilangan.
Kemudian pangkat, akar, dan logaritma. Pangkat ini ya aman juga. Ini contohnya ini seperti ini. Artinya kalau pangkat 5 kan secara artinya kan 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 5 kali ya gitu aja. Ini pangkat. Kemudian nanti ada kaidah-kaidahnya. Ini. Kaidah yang pertama ya teman-teman harus masih ingat ini harusnya. X pangkat 0. Kalau seberapapun dipangkatkan 0 artinya dia sama dengan berapa? 1 ini. Jangan sampai berapapun. X pangkat 1 artinya X 3 1 kali kan 3. Kalau 3 0 sama dengan 1. 3 0 kali artinya 1. Ya, artinya 3 pangkat 0 artinya 1. Ini kaidah. Kemudian 0 dipangkatkan berapapun hasilnya 0. Ini sudah, saya rasa sudah juga. Ini 3 min 2 ini sama dengan 1 per XA. Aman ya ini ya? Nggak ada masalah ya? Aman, Pak. Aman. Ini juga aman. Aman, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Pengkalian ini nggak perlu saya ulangi lagi. Ini karena di SMA sudah, sehingga tidak perlu saya jabarkan lagi. Kemudian ya hanya beberapa yang nanti teman-teman bingungkan, ada beberapa gitu ya. Akar ini juga aman ya, akar. Ini akar aman, akar. Aman, Pak. Bilangan. Akar saya tepat. Ada akar, kemudian ada log. Log ini juga aman kan ya? Nggak aman, Pak, logam. Ini log. Kenapa aman? Nggak aman? Nggak aman, Pak. Disinggung dikit, Pak. Oh, ini sedikit ya. Logaritma ya Dikasih itu. soal aja, Pak. Oh gitu, siap. Nanti saya kasih soal. Saya nanti kasih soal. Nah ini log, ada log. Sebentar. Saya sambil pegangin kamera ini. Dia garis tangan kiri, tangan kanan sambil buka ini. Ini ada log. Pangkat aman, akar pangkat aman. Logaritma adalah kebalikan dari akar pangkat itu. Ini kalau saya singgung sedikit. Kalau pangkat ini kan X pangkat A itu adalah yang dicari M-nya. 2 pangkat 2 berapa? 4. Di sini yang dicari adalah 4-nya, angka 4-nya. Kemudian kalau bentuk akar, dia berarti yang bentuk pangkatnya tadi itu adalah sebagai pangkat di akarnya ini. Yang kita cari adalah X-nya. Pokoknya 3 angka, 3 variabel ini, 3 simbol ini yang kita cari bolak-balik itu masih bersinggungan antara pangkat, akar, sama logaritma. Ini yang kita cari. Kalau yang kita cari X-nya berarti kita pakai bentuk akar. Kalau yang kita cari adalah bentuk pangkatnya, ini pangkat berapa sih? Itu menggunakan bentuk logaritma. X log M sama dengan A. Gitu ya. Intinya itu kalau log. Ada beberapa kaidah setelah ini. Saling berhubungan, Pak. Ya, pokoknya mau cari yang mananya. Kalau mau cari yang ditanyakan pangkatnya adalah kita cari logaritma, bentuk logaritma, pakai bentuk logaritma. Kalau yang kita cari adalah X-nya ini, X dari pangkat berapa ini kita pakai akar. Kalau kita cari M-nya ini, maka dia bentuk pangkat. Gitu. Ini adalah kaidah-kaidah logaritma. Kalau ada log seperti ini, X log X, ini sama, artinya ya sama dengan 1. 10 log 10, 100 log 100, 1000 logaritma 1000, sama dengan 1 artinya. Gitu ya. Kemudian X log 1. Kalau di sini 1, tertera 1, artinya ya sudah di sini sama dengan 0. Ini kaidah. Sudah paten. Kemudian X log X A sama dengan A-nya. Gitu ya. Ini tadi kan X log X sama dengan 1. X log X 1A. Gitu kan. 1 kalau
terus cara gini kan nggak perlu ditulis nggak apa-apa. Artinya kan ini juga A, ini 1A. Kalau tulis A pun sama, 1A. Itu ya, bisa dipahami ya. Ya, kemudian yang keempat X log M pangkat A. Itu sama dengan A X-nya di sini log M. Ini bisa dipelajari sendiri nanti untuk mereviewnya. Teman-teman bisa beli bukunya ini. Kemudian ini X log M ini sama dengan ini bisa dicoret seperti ini. Ini sudah dianggap nggak ada sehingga M-nya saja. 10 log 100 berarti berapa ini? 10. Sebenarnya enggak. Nah ini. Coba dicermati. Ini berapa ini? Kenapa? Harusnya ini 100 toh? Iya. Nah, Ya Pak, harusnya 100. nah bisa dicermati. Teman-teman harus bisa mencermati ini. Kemudian X log MN. X log M ditambah X log N. Ini sama kaidahnya dengan yang sebelumnya. Gitu. Di pecahan tadi, pecahan atau bilangan itu tadi. Ini bisa dipahami ya. Ini adalah kaidah-kaidah untuk mempercepat dalam perhitungan. X log M min P, per P artinya ya sama kayak pecahan atau bilangan ya ini. Berarti artinya ini dikurangi ini. X log M dikurangi X log N. Kemudian yang ini adalah X log M dikali dengan M log X balikannya. Berarti sama dengan 1. Ini adalah rumus-rumus ya, memang kaidahnya dari logaritma. X log M, M log N log X. Ini sama dengan 1. Nah, artinya kan ini terhadap M terhadap N terhadap X. Muter kan? Artinya sama dengan 1 nanti. Itu ya, itu yang bagian logaritma. Saya rasa nanti ini bisa dipelajari atau saya beri tugas nanti ngitung-ngitung. Sampai sini aman ya, saya lanjut ya. Kemudian deret, nanti ada deret hitung sama deret apa satunya? Deret hitung dan deret Aritmatika. ukur. Aritmatika mungkin. Iya, deret hitung dan deret ukur ada di sini. Kalau deret hitung berarti dia pembedanya adalah penambahan maupun pengurangan. Kalau deret hitung. Kelipatannya, ini kan 7 ke 12, 12 ke 17, 17 ke 22. Ini kan penambahan. Ini 5, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5. Kalau ini kan pengurangan. Min 10, min 10, min 10, min 10, min 10. Ini kalau deret hitung artinya penambahan maupun pengurangan. Kalau deret satunya apa? Deret ukur. Dia pengganda. Nah, dia bisa dibagi 0,5 atau dikalikan 2. 10 ke 5 ke 10 2 kali lipat. 10 ke 20 2 kali lipat, 2 kali lipat, 2 kali lipat. Nah, dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini untuk kalau deret. Fungsinya apa? Ini untuk menghitung kayak suku bunga dan seterusnya. Kalau di akuntansi itu seperti itu. Kita juga ada mata kuliah akuntansi pertanian. Kita belajar juga terkait berapa suku bunga dan seterusnya. Meskipun itu dalam ekonomi syariah suku bunga kan juga tidak dibenarkan kalau secara itu. Tapi kan kalau kita menghitungnya bisa pakai rumus-rumus seperti ini. Ini ya. Sampai sini bisa dipahami?
Ini juga saya rasa mudah. Ini rumusnya untuk deret. Ini adalah rumus untuk deret hitung. Ini deret hitung. Dicatat saja. Jadi misalkan kita mau Pak, mencari. ini yang Pak saya mau nanya. Siapa yang nanya? Saya Dewi, Pak. Oh iya, Dewi. Gimana? Ini masuk yang deret kayak deret aritmatika sama geometri itu bukan? Geometri? Ini masuk di Aritmatika sama geometri. Ini masuk mana ya kira-kira nih? Aritmatika toh? Aritmatika Iya, aja Pak. itu, Pak. Ini kita masuknya di aritmatika tapi ini adalah langsung kita, karena buku yang kita amati adalah terkait terapan bisnis dan ekonomi, sehingga tidak semua kita masukkan semua matematika itu ke dalam. Kalau yang full matematika itu ya di jurusan matematika, cuman kita ambil sepotong-potong dari buku ini. Di buku ini itu menjelaskan sepotong-potong yang mana beberapa itu berkaitan dengan ilmu ekonomi dan ilmu bisnis. Jadi enggak semua. Ini yang terkait aritmatika yang deret hitung, kemudian ada deret, satunya deret ukur. Hanya dua itu yang dipelajari karena kaitannya dengan ini. Setelah ini ada bagaimana kasus ekonominya. Kalau di deret hitung, itu contohnya seperti ini, kita pengen melihat suku bunga di melihat berapa pendapatan yang kita terima di tahun keberapa gitu ya misalkan. Ini contohnya nih. Mau lihat di tahun ke berapa? 17 misalkan. Artinya ya A suku bunga pertama ditambah dengan N adalah nanti yang dimasukkan mau ke berapa? Tahun ke-17 misalkan, tahun ke-17. Tahun ketiga ini pakai yang ini, tahun ketiga. Jadi dia dimasukkan aja. Tahun ketiganya adalah ditulis 3, N-nya adalah indeks sukunya. Sebentar. Bisa dipahami Mbak kira-kira ini? Sudah, Pak. Bisa, ya? Pak. Bisa, Pak. A suku pertama, B-nya ini adalah pembeda. Pembeda artinya kelipatannya itu loh. Kelipatan pengkalian. Ini karena ini hitung berarti penambahan atau pengurangan kelipatannya. Kalau yang satu ini ya rumusnya, N ini adalah indeks suku bunganya yang mau kita cari. Kita masukkan aja mau ke ini 3. Berarti A plus 3 min 1 ini dalam kurung dikali B. Nanti ketemunya ini contohnya nih. Ya. Ini suku bunganya yang pertama nih. Hasilnya ini. Sehingga diperoleh sekian di tahun keberapa itu 223. Itu ya. Itu contohnya untuk yang deret hitung. Kalau yang deret ukur itu seperti ini. Kalau pembedanya di deret ukur kan dia pengkalian atau pembagi. Ini. A adalah suku bunga pertama, P-nya adalah penggandanya. Kalau tadi kan penggandanya di B, yang ini. Kalau yang deret ukur, itu dia ini, kali lipatnya nih. N, indeks suku, min 1. Ini rumusnya. Dan seterusnya ini. Itu ya, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Aman ya, saya lanjutkan. Nah, ini penerapan ekonominya bisa ini berupa model perkembangan usaha. Jadi usaha ini contohnya nih. Perusahaan genteng Sukojaya menghasilkan 3.000 buah genteng pada bulan pertama produksi. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitasnya, perusahaan mampu menambahkan produktivitasnya sebanyak 500 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksi konstan, berapa buah genteng yang dihasilkan pada bulan kelima? Berapa buah yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut? Nah, jadi pengen mencari
bulan kelima. Nah, ini menghasilkan pada bulan pertama itu 3.000 buah genteng. Jadi ya 3.000 A tadi rumusnya 3.000 buah genteng ditambah dalam kurung 5 min 1, ini 500 adalah kelipatannya, penambahan produksi sebanyak 500 buah setiap bulannya. Itu artinya dalam 5 tahun ini mampu memproduksi berapa? Sampai sekian. Ini adalah jika perkembangan berapa buah genteng yang dihasilkan dalam bulan kelima. Berapa hasilnya ini ataukah 2.000-nya ini? 5.000. 5.000. Kalau yang 20.000-nya ini apanya? Ini adalah deret. Ingat tadi itu, apa itu tadi kira-kira? Ada deret. Ada deret hitung sama ada deret ukur. Nah, ini adalah 5.000, ini adalah produksinya 5.000 buah, sedangkan jumlah seluruh genteng sampai pada bulan 20.000, pada bulan selama 5 bulan itu adalah 20.000. Jadi ini deret ukur apa deret hitung? Kasus yang pertama ini. Deret hitung. Deret hitung ya. Ya tergantung sesuai dengan pertanyaannya. Nah, ini fungsinya penggunaan itu seperti ini. Contohnya perusahaan itu kira-kira kalau mau menambahkan tiap bulannya berapa, mau kira-kira di 5 tahun ke depan itu mampu memproduksi berapa, sehingga bisa mengira-kira nantinya untungnya berapa, produksinya berapa, sehingga nanti ke depannya butuh tenaga kerja berapa dan seterusnya. Itu kompleks sekali. Nanti seperti itu. Ini adalah fungsi dari matematika terapan itu. Itu ya. Yang kemudian yang kedua ini contoh lagi yang apa ini? Kira-kira deret ukur apa deret hitung ini? Nah, nanti dipelajari juga. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian mau mencari model bunga majemuk ini juga bisa seperti ini rumusnya. Bisa model saya lanjutkan? Itu apa, Pak? Ini nih. Bunga majemuk penerapan deret ukur dalam kasus pinjam. Oh ya. Oh. Nah, terkait kasus pinjam simpan pinjam, nanti ada bunga dari simpan pinjam itu namanya bunga majemuk. Dari kasus investasi ada simpan pinjam nanti dapat ada bunganya berapa, itu ada namanya bunga majemuk. Kemudian kasus investasi nanti dia dapat bunga dari investasi itu berapa dan seterusnya itu. Mohon maaf Pak. Kalau di awal itu saya bingung Pak. Fungsinya di awal yang kayak logaritma, aljabar ataupun apapun yang di depan tadi itu di perdagangan dipakai buat apa Pak ya? Tapi kalau ini saya nyambung Pak. Oh iya, kalau ini nyambung. Itu yang fungsi ya, masuk yang fungsi ya. Nanti akan saya jelaskan fungsi. Ini kan ya? Bukan. Yang awal tadi yang disinggung di awal Pak, sebelum awal depan tadi. Bentar. Yang kayak ada. Itu saya bingung Pak. Iya. Mohon maaf Pak. Iya, enggak apa-apa. Kita diskusi bareng. Logaritma sama pengakaran. Oh, yang akar itu tadi ya? Pak itu. Sebentar. Soalnya saya bingung Pak, dipakainya di perdagangan nanti apa gitu Pak. Kalau yang digambarkan. Yang logaritma itu ini kalau ini masih dasar. Sebentar, saya keluarkan ya. Ini dasar teman-teman bisa menghitung. Tapi nanti kalau di log-log, logaritma dan sebagainya itu ada di produksi usaha tani nanti ada kasus seperti ini. Sebentar. Nanti di fungsi akan saya jelaskan. Nah, ini kan ada gambar ya dari apa namanya ini fungsi. Ini bentuk nonlinear. Nah, ini semacam ini adalah eksponensial, logaritma dan seterusnya. Ini penggunaan logaritma seperti itu. Tapi yang di awal ini adalah dasar teman-teman bisa menghitung dulu. Nanti ini lebih lanjut ada nanti kaitannya dengan fungsi pertanian. Nah, kalau di pertanian ini Y, ini X. Ini adalah produksi, ini adalah input. Ketika kita mau menambahkan input, awal mulanya akan naik, memang akan naik.
naik, mula-mula naik. Kita misalkan tambahkan pupuk ya. Kita mau nambahkan pupuk, ini produksi jagung. Kalau pupuk kita tambahkan terus menerus sampai pada titik sini tetap akan naik. Namun lama-kelamaan akan overdosis kalau kita terus tambahkan pupuk, sehingga gambarnya melengkung seperti ini. Ini adalah fungsi yang menggunakan perhitungan logaritma. Tertutupi enggak ini? Sampai sini bisa ada gambaran enggak? Nah, Ada Pak, ada Pak. nah itu akar nanti kaitannya akar log itu kaitannya dengan fungsi produksi. Berbeda dengan fungsi produksi di perusahaan. Kalau di fungsi produksi di perusahaan dia kaitannya dengan fungsi linear. Ini Y, ini X. Jadi dia X-nya kita tambahkan terus, bahan bakunya nambah terus, juga Y-nya akan nambah terus. Berbeda kaitannya dengan kasus di dunia pertanian atau di dunia lain yang kaitannya pakai kurva seperti ini. Jadi awal mulanya dia ditambahkan mula akan naik pelan-pelan, kemudian naik drastis sampai pada titik dia kalau mau 1 hektar nih ya, kapasitas pupuk itu misalkan 1 ton. Awal mula menambahkan setengah ton dan seterusnya, mulai 0,1 ton, 0,5, 0, seterusnya sampai 1 ton mentok. Itu produksinya pada titik puncak, produksinya setinggi-tingginya nih, hasilnya 10 ton misalkan. Terus pupuknya ini 1 ton maksimal. Kalau mau kita tambahkan lagi 1,5 ton, 2 ton dan seterusnya, akhirnya ya overdosis, tanah itu tidak mampu menampung pupuk sehingga nanti malah semakin degradasi, ada degradasi lahan dan seterusnya. Dampaknya pada produksi. Itu contohnya, contoh kasus di logaritma dan seterusnya. Itu ya. Ini yang pertama, ini adalah dasar bagaimana teman-teman bisa menghitung logaritma, menghitung akar dan seterusnya. Ini mata kuliah matematika ekonomi ini adalah dasar teman-teman untuk lanjut ke mata kuliah ekonomi lainnya. Nanti di mata kuliah ekonomi perdagangan, ekonomi makro, ekonomi mikro, itu nanti ya teman-teman harus bisa menghitung dulu, bisa memahami mana kurva linear, kurva non-linear, matrik dan seterusnya. Nanti di ekonomi terapan lebih lanjut itu adalah teman-teman sudah tidak belajar menghitung lagi, tapi sudah dianggapannya teman-teman sudah fase menghitung, sehingga langsung masuk ke fenomena-fenomena, kemudian di compare bagaimana fenomena ini terjadi, kita pakai kurva yang mana, kita ngitungnya pakai log atau akar atau apa, nah seperti itu. Tapi tenang aja, nanti perlahan-lahan ini nanti teman-teman juga akan dapat mata kuliah yang memang sudah diatur step by step. Jadi enggak tiba-tiba dapat mata kuliah berat, kemudian teman-teman belum tahu dasar menghitungnya. Jadi tenang aja, nanti ini kan tahap awal, cara menghitung, kemudian nanti mulai tahap lain selanjutnya lagi, dan seterusnya. Karena memang sudah disetting kurikulumnya nanti ya bermula dari yang mata kuliah dasar, kemudian dasar itu nanti mendukung keilmuan teman-teman untuk lanjut ke mata kuliah lainnya. Itu ya, itu yang terkait logaritma tadi itu. Kalau akar, logaritma itu ya juga nanti ada. Nanti setelah ini ada beberapa yang akan saya tampilkan di fungsi. Sampai sini ada yang tanyakan lagi? Diki jangan lupa dicatat ya, yang tanya maupun yang menjawab atau yang aktif. Diki kalau mau tanya ya tanya saja, nanti jangan fokus ke mencatat temannya yang itu saja. Jadi ya begitulah namanya ketua, double aktivitas. Itu ya. Nah, ini kayak pertumbuhan ekonomi juga ada pertumbuhan penduduk itu, ini juga bisa kaitannya dengan itu tadi, ada deret ukur, deret hitung. Nah, ada beberapa, kalau deret penduduk ini misalkan ada kelipatan deret ukur, nah ini misalkan. Sedangkan pangan itu deret hitung, sehingga ya nggak mampu menampung penduduk yang begitu banyak, kemudian kebutuhannya semakin meningkat, kapasitas produksi padi sedikit sehingga perlu impor dan ekspor, kaitannya seperti itu dan seterusnya, nanti ada di mata kuliah selanjutnya. Ini ada dasar-dasar bagaimana teman-teman paham dulu apa yang
cara menghitung deret ukur bagaimana, deret hitung bagaimana, akarnya menghitung akar, logaritma, menghitung pecahan, kemudian ada penjumlahan, pengkalian, kaidah-kaidahnya harus sama dulu. Istilahnya apa namanya ya? Matrikulasi. Jadi teman-teman kan ada yang dari IPS, ada yang dari IPA, ada yang dari SMK ya. Pokoknya kita sama ratakan, sama harus paham dulu teknik cara menghitungnya. Sampai sini itu awal. Sudah ya, kalau sudah saya lanjutkan ke bagian 2 yang terkait fungsi. Kalau yang fungsi nanti ada fungsi hubungan linear sama fungsi non-linear. Ini nanti di pertemuan sendiri karena banyak ini. Fungsi linear nanti langsung penerapannya di dunia perekonomian atau di agribisnis itu seperti apa. Ini nanti di sesi sendiri. Ini non-linear juga sendiri nanti. Di pertemuan ini kita akan fokus pada fungsi. Fungsi nanti kalau nggak cukup di pertemuan ini, nanti di pertemuan selanjutnya lagi ada tambahan terkait fungsi. Itu ya.